Terima kasih. Meskipun suara saya serak, tapi saya diberi tugas untuk membacakan putusan yang terakhir sebelum saya masuk Purna Bakti usia 70. Menimbang bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 8 1999 yang menurut para pemohon telah menempatkan BPKN dalam posisi subordinat dengan kementerian dan seterusnya dianggap telah dibacakan, bahwa para pemohon dalam petitumnya memohon agar sekretariat dimaksud dipimpin oleh sekretaris jenderal yang ditetapkan melalui keputusan presiden. Terhadap petitum demikian mahkamahnya 2, 1 dicoret. Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum pada subparagraf 3.10.2 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 PUU dan seterusnya tahun 2020 dan pertimbangan hukum pada subparagraf 3.12.3 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 dan seterusnya tahun 2025 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum para pemohon yang menghendaki sekretaris pada BPKN dimaknai sekretaris jenderal yang ditetapkan melalui keputusan presiden, menurut Mahkamah hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan sekretariat menjadi sekretaris jenderal atau sekretaris menjadi sekretaris jenderal bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Terlebih dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretaris jenderal diperlukan kajian yang mendalam dalam segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga dimaksud. Karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah anggaran pendapatan belanja negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 yang menurut para pemohon telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terlepas dari pendirian mahkamah tersebut di atas, penting bagi mahkamah untuk menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang memunculkan transaksi modern seperti e-commerce dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Kemajuan dalam transaksi jual beli tentunya harus jalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu, barang dan atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan hingga dampak terhadap lingkungan. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi dan teknologi informasi serta kemajuan transportasi sebagaimana semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri, namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lainnya. Hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangatlah berpotensi menjadi konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku hampir selama 27 tahun, yaitu Undang-Undang 8 tahun 99, dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan secara komprehensif
meliputi mekanisme perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan pemohon mengenai pasal 30 ayat 1, pasal 34 ayat 1, huruf F dan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para pemohon mengenai norma pasal 31 Undang-Undang 8 tahun 99 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, melanggar hak untuk memajukan diri, hak untuk kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28F, pasal 28H ayat 4, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, maka permohonan para pemohon mengenai pasal 31 Undang-Undang 8 tahun 99 adalah beralasan hukum untuk sebagian. Paragraf 3.18 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terima kasih. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 8 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Februari tahun 2026 selesai diucapkan pukul 15:48 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Jeffrey Purkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Demikian pengucapan putusan 14 permohonan. Untuk salinan putusan akan dikirim pada para pihak melalui email masing-masing setelah persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Yang Mulia Prof. Arief telah membersamai kita semua. Sidang selesai dan ditutup.